Amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. haleluya. We worship you God. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan dan muliakan. Sama-sama kita katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sing Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Sama-sama kita katakan Gloria. Gloria. Amen, haleluya. Masih bersuka buat Tuhan di tempat ini? Yang bersuka buat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh tepuk kanan kirinya, semangat. Kita harus kasihkan yang terbaik buat Tuhan. Amen. Boleh tos kanan kirinya, welcome home bilang. Welcome home. Kita mau bersorak bagi Tuhan sebab namanya dahsyat. Amen. Bersorak-sorak. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Semuanya bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya. Satu-satunya penebus
bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. sama-sama kita katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. katakan pada dirimu, Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi. Katakan kepada tetanggamu, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. katakan kepada tetangga yang lain, Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. amen, haleluya. Berikan tos lagi kepada kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang menerangi setiap jalan kita. Amin. Ada amin saudara? Amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Firman terangi jalanku. Perisai iman. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan bersama, kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya
tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita katakan dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amen, haleluya. Oh yes Lord, we worship you God. Haleluya, kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembah Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is my reward and all of my devotion. No, there's nothing. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Yes, Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Joy of my salvation, and this hope will never fail. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always see how great is our God. We sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wrapped himself. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great
with me how great is our God, and only see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. One more time, just the voices. Come on, sing it out. How great is our God? How great is our God. Sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. Indeed, oh God, hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami puja, Bapa. Tidak ada yang seperti Engkau, Bapa. Sedunia akan melihat, Bapa, Engkaulah Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Bapa. Dan kami adalah umat-Mu tempat ini pada sore hari ini, Tuhan. Yang ingin berkata, Engkau pakai kami, Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi agen-agen perubahan, Tuhan. Di dalam lingkungan kami, dalam kota kami, dalam keluarga kami, dalam bangsa ini, Bapa. Sehingga orang bisa melihat dan mengagungkan Engkau. Bisa melihat kasih Engkau dalam kehidupan kami. Bisa melihat Engkau tercermin dari kehidupan kami, Bapa. Dalam setiap perkataan kami, dalam setiap tingkah laku kami. Bila nama Engkau saja yang dimuliakan, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terpujilah nama Engkau. Ambillah alih seluruh ibadah ini dari awal sampai pada akhir ibadah ini, Bapa. Pakailah kami, Tuhan, biarlah setiap telinga terbuka pada malam hari ini, pada sore hari ini. Urapi kami semua, urapi saya, Bapa, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini juga merupakan perkataan daripada Engkau saja, Bapa. Terima kasih, Bapa di surga. Kami memilih Engkau, Bapa, di atas segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus kami telah percaya dan kami telah berdoa. Sama-sama umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Hanya Dia yang layak untuk menerima segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan. Silakan duduk, saudara. Terima kasih. Sungguh senang sekali bisa kembali lagi kita bisa berada pada ibadah hari ini. Amin. Tuhan, kita lagi sedang lakukan sesuatu banyak hal yang baru, saudara. Dan kita sudah masuk dalam musim yang baru. Dan seringkali saudara akan dengarkan hal ini terucap oleh setiap hamba Tuhan di tempat ini. Bahwa ini adalah musim baru. Kita sudah masuk dalam musim baru. Minggu lalu, 2 minggu lalu kita dengar mengenai fresh oil, ya. Kita percaya bahwa urapan minyak, minyak yang baru yang Tuhan curahkan. Dan kemarin tadi pagi juga kita dengar mengenai holy fire, api yang kudus yang Tuhan siapkan bagi kita dan curahkan atas kehidupan kita, itu Roh Kudus sendiri, amin. So kita akan lihat beberapa hal, saudara, sebelum saya masuk ke topik saya pada hari ini. Tapi yang pertama adalah beberapa slide yang kita mau lihat. Aku akan bicara sedikit mengenai yang kemarin sebenarnya, yang apa yang Dr. Paul sampaikan di Daily Encouragement. Yang pertama dia berkata, choose to follow. Pilih untuk mengikuti. Karena ini hal yang penting, saudara. Ini bukan judul saya, tapi ini adalah poin-poin yang saya ambil daripada DE atau Daily Encouragement saudara kemarin yang kita bahas, yang Dr. Paul sampaikan, dan kita ada diskusi sangat luar biasa. Jika saudara kelewatan, bisa dengar pada hari ini. Tapi lebih lagi nanti lihat nonton YouTube saudara, bisa lihat. Choose life, choose to follow. Ini hal yang penting, saudara. Kita harus mengikuti, pilih untuk mengikuti. Dalam segala sesuatunya kita ada pilihan. Pilihan ada di tangan kita. Kita sering dengar hal itu, saudara. Tapi kita harus pilih untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat selanjutnya, situ berkata bahwa berada dalam posisi untuk menerima. Seringkali kita ada dalam posisi untuk mendengar, yes.
Tapi apakah waktu kita mendengar, kita mau menerima apa yang kita dengar? Belum tentu saudara. Saya berkata bahwa meskipun Bapa selalu senang, Bapa di surga selalu senang untuk memberikan hikmat dan wawasan yang kita butuhkan, Dia akan menunggu untuk menjawab kepada kita sampai kita berada dalam posisi untuk menerima bimbingannya Dia, menerima arahan Dia. Karena kalau kita tidak berada dalam posisi untuk menerima, Dia bakal menantikan saat itu saudara. Kalau kita bicara pada seseorang dan orang itu hanya ya terima kasih tapi tidak melakukan, kesel nggak akhirnya kadang-kadang saudara? Kita kesel. Kadang-kadang seringkali kita juga begitu. Seringkali dikasih tahu berapa kali tapi kita nggak tetap mau memakai cara kita. Tapi Tuhan juga menantikan saat untuk Dia bicara kepada kita di saat kita berada dalam posisi. Bukan hanya untuk mendengar, karena kita selalu mau mendengar. Siapa tidak mau mendengar sesuatu yang baru? Pasti semua mau saudara. Mau mendengar arahan, siapa tidak mau. Tapi mau mengikuti, mau menerima dan lakukan, belum tentu saudara. Karena itu it's against, melawan apa yang kita pikirkan, yang kita mau. So kita harus berada dalam posisi untuk menerima. Lihat tetanggamu katakan berada dalam posisi untuk menerima. Tetangga lain katakan berada dalam posisi untuk menerima. Oke, next kita lihat selanjutnya. Dia berkata juga bahwa mereka yang tunduk pada kepemimpinannya mengalami perubahan yang dramatis. Yesus menyediakan dirinya untuk murid-muridnya. Dia selalu available untuk setiap orang. Tapi di sini berkata bahwa mereka yang tunduk kepada pimpinannya mengalami perubahan yang dramatis. Artinya apa? Yang mau mengikuti pimpinan Kristus. Disitulah ada transformasi. Amin. Waktu kita mau mengikuti, izinkan Tuhan bekerja, disitulah transformasi terjadi. Amin. So artinya kita harus yakin ketika Dia bekerja dalam hati kita, perubahan itu pasti terjadi. Itu selanjutnya kita bisa lihat di sini saudara, bahwa sama-sama kita baca 1, 2, 3. Betul sekali. Betul sekali juga. Semuanya memiliki apa? Tujuan. Kadang-kadang apa yang Tuhan bicara itu menyedihkan hati kita saudara. Sulit untuk kita lakukan. Ataupun kadang-kadang itu delightful. Painful, delightful, purposeful. Tapi dalam segala sesuatunya ada tujuan yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Makanya segala sesuatunya tadi saya belum tambahkan tapi ada dikatakan everything is beautiful in His time. So it can be painful, it can be delightful, it is purposeful, but everything is beautiful in His time. Segala sesuatunya indah pada waktunya. Saat kita taat itu indah saudara. Dan itu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. So ini menjadi judul saya pada hari ini adalah Chasing a Lions. Mengejar singa. Mungkin sudah pernah baca hal ini, mungkin saudara belum pernah baca di Alkitab saudara. Tapi ini adalah satu cerita yang dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Tentang Benaya. Oke, kita lihat di 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. Sampai 39, tapi kita nggak bakal baca segala sesuatunya. Kita lihat aja di 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-8. Kalau kita lihat seluruhnya saudara dari 2 Samuel, ini bicarakan mengenai pahlawan-pahlawannya Daud. Ya, kalau dilihat secara keseluruhnya dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-39, ada 37 pahlawan Daud. Yang sering berkata the 30th group. Mereka tahu 30 tapi sebenarnya 37. 3 orang yang utama. Ya, 3 orang utama kita lihat ada namanya Adino, si orang Esnit, bahasa Indonesianya Ishibal, orang Hakmoni. Eleazar bin Dodo, itu yang kedua. Shama, anak Agi. Ini adalah orang Hara yang ketiga. So 3 orang ini adalah 3 bodyguardnya Daud. Yang selalu ada bersama dengan dia. Sampai satu saat waktu dia sampai, dia inginkan minum karena haus. 3 orang ini langsung melawan segala sesuatunya, meresikokan segala sesuatunya untuk mendapatkan air. Bagi baca ceritanya, cerita sangat luar biasa. Karena saya suka cerita-cerita pahlawan. Ini istilahnya waktu kita lihat cerita pahlawan dan bagaimana dia akhirnya menjadi pahlawan. Sebenarnya semua orang tidak mulai sebagai pahlawan saudara.
Semua orang mulai sebagai saudara saya, sama-sama kita. Apalagi kalau kita tahu ceritanya, ini semuanya ke dalam the Goa Adulam. Ada orang-orang yang bermasalah, ada orang-orang yang sudah kecewa, sudah sakit hati dan segala sesuatunya. Seringkali kita seperti itu. Tapi di situ waktu mereka masuk dalam Goa Adulam ini ada perubahan yang dramatis terjadi. Lalu transformasi di bawah kepemimpinan Daud. Karena Daud juga lari daripada Saul. Seorang berkata ini adalah orang-orang yang gila yang ada. Yang prajurit-prajurit akhirnya mereka dibentuk oleh dalam kepemimpinan daripada Daud di situ saudara. Dan ada yang terjadi perubahan. Tiga orang ini yang tadi akhirnya kita lihat bahwa salah satunya membunuh 800 orang. Dan satu lagi sama akhirnya di mana semua orang kabur, dia tengah-tengah sendiri melawan. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan bagi dia. Ada si Eliezer, si Bindodo itu apa yang terjadi? Dia lawan sampai akhirnya tangannya capek saudara sampai di sini berkata tangannya lelah dan tangannya tertancap pada pedang. Tapi melalui kegigihannya Tuhan memberikan kemenangan yang besar pada hari itu bagi Israel pada saat itu. Tiga orang yang utama yang selalu berada bersama dengan Daud. Tapi kalau kita baca lagi dalam sisa daripada 32 orang, ada 2 orang lagi di atasnya. 3, 2 dan 32. 2 orang lagi ada namanya Abisai, seorang laki-laki Yoab. Pemimpin di antara para pahlawan Daud ini terkenal karena pertempurannya melawan 300 orang. Dan akhirnya tercatat dalam Alkitab juga. Tapi yang saya mau bahas adalah mengenai Benaya. Ini Benaya saudara ceritanya luar biasa, gak banyak tertulis. Tapi waktu saya lakukan research di bawah atas nama Benaya, banyak hal yang bisa ditemukan saudara. Oke, so Benaya bin Yoyada. Ini adalah pemimpin di antara pahlawan Daud yang terkenal karena pertempurannya melawan manusia. Yaitu 2 pahlawan Moab yang seperti singa. Oke, seorang Mesir, seorang yang spektakuler, itu yang firman Tuhan katakan. Dan binatang buas, yaitu seekor singa di tengah-tengah lubang pada hari yang bersalju. Kita akan lihat ceritanya seperti itu saudara. Tapi poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah bersiaplah untuk segala keadaan. Datang kamu katakan bersiaplah untuk segala keadaan. Dalam segala sesuatunya perlu persiapan saudara, amin. Kita masuk dalam tahun yang baru, musim yang baru, kita perlu persiapkan diri kita lebih lagi. Untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. So apapun yang sedang akan terjadi, bersiaplah untuk Tuhan melakukan hal-hal yang menakjubkan dan luar biasa dalam kehidupan saudara dan melalui kehidupan saudara. Oh tidak ada amin. Apakah saudara percaya? Saudara harus katakan amin. Kenapa? Karena itulah firman Tuhan. Itu yaitu rencana Tuhan bagi kehidupan saudara. Saya ulangi sekali lagi. Apapun yang sedang atau akan terjadi, bersiaplah untuk Tuhan melakukan hal-hal yang menakjubkan di dalam dan melalui kehidupan saudara. Saudara harus yakin saudara sebelum hal itu akan terjadi. Karena saudara kalau tidak yakin, bagaimana hal itu akan terjadi? So hal yang pertama adalah meyakin. So artinya kita harus bersiap untuk segala keadaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun depan. Seringkali kita dengar akhirnya Dr. Paul juga bernubuat. Tahun 2024 akan begini, akan begitu. Kita dengar di berita, kita dengar mengenai downfall daripada ekonomi dan segala sesuatunya. Tapi kita harus bersiap. Kita nggak perlu takut, tapi kita harus bersiap pastinya. Untuk segala sesuatu, untuk segala keadaan yang akan terjadi. So kita lihat saudara di 2 Samuel 23 ayat yang ke-20 di bagian A. Ini cerita mengenai Benaya kembali lagi. Benaya, bukan Benihana, lain lagi saudara ceritanya. So Benaya bin Yoyada. Yoyada adalah bapaknya Benaya, di mana dia dalam tentara daripada prajurit daripada Daud juga dari sebelumnya. So Benaya diajak sebagai anak, dia ikutan terus. So seorang pahlawan yang gagah berani. Sini selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzil. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Apa dampaknya? Kita lihat Tuhan memiliki strategi untuk menempatkan saudara di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Itu yang penting saudara. Segala kita berada di tempat ini, kenapa? Karena ini adalah waktu yang tepat. Maka Tuhan berkata inilah musim yang baru yang kita masuk. Karena kita berada dalam gereja yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Jangan kita kehilangan waktu itu saudara.
Karena segala sesuatunya berjalan dalam waktu. Bukan hanya dalam kronos, tapi dalam kairos. Kronos adalah waktu yang kita sedang berjalan pada saat ini. Sekarang 39. Tapi kairos adalah waktu sekarang. Musim yang baru. Yang Tuhan sedang mencurahkan the fresh oil. Yang Tuhan sedang mencurahkan the holy fire. Yang Tuhan sedang curahkan anggur yang baru dalam kehidupan kita. Untuk mempersiapkan kita untuk apa yang akan datang pada nantinya. Untuk mengempower kita. Untuk menguatkan kita menghadapi segala sesuatunya. Maka firman Tuhan berkata apa? Dia akan memberikan kepada kita roti untuk kita tabur. Artinya apa? Segala sesuatunya yang kita butuhkan untuk masa depan kita, untuk menghadapi hari esok kita, Tuhan sudah menyediakan. Yang penting kita harus menangkapnya, mempercayainya, mempersiapkan diri kita untuk setiap keadaan. So ini yang dilakukan, saudara, kita lihat. Tuhan berada dalam untuk saat memposisikan gereja kita di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dia ingin Anda melakukan sesuatu yang luar biasa dengan keadaan atau kesempatan yang diberikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai pemimpin, sebagai pendeta, sebagai umat Tuhan. Ingat kembali lagi firman Tuhan berkata juga di Markus 16, 17, 18 bahwa tanda-tanda ini akan mengikuti setiap orang yang percaya. Kalau kita percaya bahwa tanda-tanda itu akan mengikuti kita. Karena kita adalah umat Tuhan yang percaya dalam firman-Nya. Dan bila firman-Nya mengambil jalurnya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, kita harus tahu bahwa kita harus persiapkan diri kita untuk saat itu saudara. Benaya artinya sebenarnya dari kata benaya, artinya benaya itu to build, untuk membangun. Dan Ya adalah Tuhan, Yahweh. So dalam kata lain adalah Yahweh membangun, Tuhan membangun. Apakah Tuhan sedang membangun hidupan kita? Apakah kehidupan kita sedang dibangun oleh Tuhan dalam segala bagian kehidupan kita? Apakah kita izinkan Roh Kudus memimpin kita sampai kita dibangun oleh firman Dia? Ataukah ada hal-hal yang lain yang sedang membangun? Ingat, kalau kita membangun rumah kita di atas batu karang, disitulah saat badai datang kita tetap akan berdiri teguh. Amin. Dia tinggal di kota Kabzeel, kita tahu di perbatasan Yehuda. Dan di seberang kota itu adalah tanah Moab. Dan Moab memiliki 2 orang prajurit yang hebat. Tapi apa yang terjadi saudara pada hari itu saudara, orang-orang mulai mengenal namanya. Kenapa? Karena dia sama seperti Daud pada saat itu yang melawan Goliat. Dan itu yang dia lakukan saudara. Kenapa? Bukan dia sendirian. Kenapa? Karena dia ada Bapa. He has the Father, the Son and the Holy Ghost. Dia memiliki Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus bersama dengan dia. Untuk melawan segala sesuatu yang coba datang menentang dia. Dan karena kemenangan dia yang pertama di situ saudara, akhirnya nama dia mulai terkenal. Orang mulai tahu dia saudara. Ingat bahwa iman pada dasarnya harus lebih besar daripada diri Anda. Amin. Itu harus lebih besar daripada sekedar keadaan dan kemampuan saudara. Jika kita melakukan apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, itu bukanlah sebuah latihan iman. Jika Anda melakukan, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jika Anda melakukan apa yang dapat Anda lakukan sesuai dengan kemampuan Anda, itu bukanlah sebuah latihan iman. Kalau seringkali kita lakukan apa yang sering kita lakukan, itu bukan latihan iman. Karena iman kita nggak di istilahnya diasah. Tapi iman kita diasah waktu kita melakukan sesuatu yang Tuhan katakan yang kelihatannya mustahil. Tapi disitulah kita percaya dengan Tuhan. Kita mengambil langkah dan itu terjadi. Dan itu terjadi dengan Benaya. Dia melawan 2 orang Moab itu dengan percaya teguh kepada Tuhan dia. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia daripada semuanya itu. Kita lanjut lagi saudara. Kita harus siap setiap saat untuk mengambil kesempatan dan memanfaatkan keadaan yang Tuhan menempatkan di jalan kita. Oportunitas yang Tuhan berikan. Ingat waktu Kairos, momen kadang-kadang Tuhan berikan kesempatan-kesempatan kita dalam kehidupan kita. Jangan kita abaikan. Karena kita tidak tahu kapan waktu itu akan kembali lagi.
kapan kesempatan itu akan datang kembali. Kalau kita lihat sebenarnya kata opportunity atau peluang, artinya ada dua kata Latin yang berbeda yaitu op dan portu. Portu berarti pelabuhan saudara. Pelabuhan atau tempat kapal masuk. So ketika kata ini awalnya digunakan di masa lalu, kapal tidak bisa masuk ke pelabuhan sampai ada air pasang. Gambaran saudara, kalau ada air pasang kapal itu bisa masuk ke pelabuhan. Dan akhirnya segala sesuatunya bisa dibereskan, kargonya bisa keluar dan segala sesuatunya. Tapi kalau tidak, pada waktu yang tepat akhirnya tidak bisa. Bahkan untuk keluar pun tidak bisa saudara. Dalam kata lain, waktu ada air yang pasang, kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengirimkan air pasang dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa sampai kepada pelabuhan kita. So makanya kita harus berdoa, cari wajahnya Tuhan. Tahu kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan jangan abaikan hal itu saudara. Karena kalau kita kehilangan momen itu, kita tidak tahu kapan momen itu akan datang kembali. Inilah musim baru saudara. Inilah saatnya untuk kita mengambil waktu itu. Mengambil momen saudara, momen kairos itu. Jangan ketinggalan. Kita mau katakan jangan ketinggalan. Amin. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bersedialah untuk menghadapi ketakutan-ketakutan Anda. Itu poin yang kedua saudara. Yang pertama kita tahu bersiaplah untuk segala keadaan. Yang kedua adalah bersedialah untuk menghadapi ketakutan-ketakutan Anda. Ada banyak yang ketakutan yang kita hadapi saudara. Dalam kehidupan kita. Dan setiap orang berbeda-beda ketakutan yang dihadapi. Bahkan levelnya berbeda-beda. Tapi kita harus hadapi ketakutan kita, amin. 2 Samuel 23 ayat yang ke-20 bagian yang B, saudara. Sampai ayat yang ke-21, sini berkata. Di 2 Samuel 23 ayat yang ke-20 bagian B. Yes. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. 21 berkata. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak. Tapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu. Lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Tapi saya bicara mengenai singa dulu saudara. Untuk menghadapi seekor singa saudara itu butuhkan keberanian. Betul saudara? It takes courage untuk menghadapi semuanya itu. Kalau kita tahu ceritanya daripada The Lion King, ya seringkali kita pernah dengar ceritanya. Kita tahu Lion King ada Scar, ada Mufasa, ya, ada Simba, tahu ceritanya mengenai itu semua. Tapi kita tahu di situ ada singa yang jahat juga, si Scar ini. Yang coba untuk merampas segala sesuatu yang Mufasa miliki atau mau posisi itu saudara. Saya nggak bicara mengenai Lion King lebih lagi saudara ini, tapi firman Tuhan yang ini yang terjadi pada saat itu saudara. Bayangkan, saya mau saudara bayangkan kenapa? Karena Lion King saudara sudah pernah nonton, mungkin sudah bisa ada bayangan. Tapi di cerita seperti ini, Benaya sedang lihat saudara, tiba-tiba ada seekor singa yang datang mungkin merebut kawanan domba yang ada, mungkin menghancurkan segala sesuatunya, mungkin membawa porak-poranda segala kondisi keadaan pada saat itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengejar singa itu. Apakah ada yang berani mengejar singa saudara? Ada juga seringkali kita yang dikejar singa. Tapi firman Tuhan berkata dia mengejar singa itu saudara. Ini sesuatu yang waktu saya baca, waduh luar biasa yang dikejar singa saudara. Di hari yang bersalju. Hari yang bersalju kalau kita lihat cerita daripada singa, mereka punya claws itu besar saudara. Waktu mereka masuk ke dalam salju pun mereka bisa berdiri teguh. Kalau kita mungkin pleset-pleset, licin saudara. Tapi ini ada Benaya yang gak masuk akal. Dia mengejar singa itu. Dia mengejar singa. Saya berkata apa? Di bagian dia mengejar singa itu. Dia turun ke dalam lubang. Singanya yang kata lain masuk ke dalam lubang itu. Dia bukannya kabur. Dia mengejar singanya ke dalam lubang itu. Orang pasti pikir waduh ini udah siapkan aja rumah sakit dan mungkin panggil funeral service ya, ibadah pemakaman karena hari ini udah meninggalnya Benaya bin Yoyada. Tapi apa yang terjadi? Yang keluar siapa? Yang mati singanya saudara.
yang keluar Benaya. Enggak, secara logika kita lihat saudara. Iblis itu kadang-kadang datang untuk merebut segala sesuatunya. Dan akhirnya membuat kita takut menghadapi masa depan kita. Mungkin merebut sukacita kita, mungkin merebut keluarga kita. Mungkin merebut masa depan kita. Tapi apakah kita mau menghadapi ketakutan kita? Apa kita mau melawan ketakutan kita? Atau mengizinkan setiap kali kita dihancurkan dengan ketakutan kita? Firman Tuhan berkata juga bahwa jagal-jagalah, waspadalah. Kenapa? Karena si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang mengambil setiap kesempatan yang dia bisa untuk menghancurkan kehidupan kita. Apakah kita mau melawan ketakutan kita? Apakah kita mau melawan, menghancurkan, membunuh ketakutan kita? Bisa aja singa itu menjadi sesuatu yang our addiction, dosa kita. Yang kita izinkan terus untuk mengganggu kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Sampai akhirnya kita kehilangan masa depan. Kita merelakan masa depan kita karena kesenangan sementara. Apakah kita mau mengejar singa kita sampai kita membunuh singa kita habis? Artinya apa? Kita menghadapi hal yang menakutkan kita. Ada banyak hal yang coba menakuti kita, saudara. Tapi fear is always evidence appearing real. False evidence appearing real. Itu hanya kelihatannya sungguh-sungguh tapi bukan. Itu hanya menakuti kita supaya kita tetap berada dalam posisi kita. Sampai akhirnya kita kompromi dengan keadaan kita. Kita kompromi dengan situasi kita. Tapi kita lupa bahwa yes, itu bisa singa-singa seperti itu. Tapi kita memiliki the Lion of Judah. Yang ada bersama dengan kita yang bisa melawan segala sesuatu singa-singa yang lain. Amin. So are we chasing our lions? Apa kita sedang mengejar singa kita? Apa kita sedang menghadapi ketakutan kita? Dan melawannya. Dan membunuhnya. Dia tidak hanya melawan saudara, dia membunuhnya. Karena dia memastikan bahwa itu tidak akan menghajar dia kembali. Karena kalau hari ini kita menang, saudara, iblis akan coba untuk menghajar kita pada besok hari dengan hal yang sama. Oleh karena itu kalau kita lihat ini sudah ceritanya. Benaya mengejar, membunuhnya, mengakhiri kehidupan hal itu. Mengakhiri putus hubungannya dengan dosa itu. Putus hubungan dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Putus hubungan dengan apa yang iblis semua ingin melakukan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Tuhan yang menerima segala kemuliaan. Oleh sebab itu nama dia lebih terkenal, saudara. Dan akhirnya kita tahu di pasal yang ke-20 ayat 21 di situ berkata bahwa dia melawan orang Mesir itu, saudara, seperti sini berkata bahwa ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, di tangan orang Mesir itu ada tombak, tapi ia mendatanginya dengan tongkat. Bayangin, saudara, sama seperti cerita daripada Daud dan Goliat. Sekarang kita tahu kenapa akhirnya Daud memilih Benaya untuk berada dalam the 35 atau 37 mighty men. Sampai akhirnya kalau kita tahu ceritanya daripada Benaya, nanti dulu saudara, kita lanjut dulu ceritanya. Yang poin ketiga dan poin yang terakhir adalah menjadi agen perubahan. Menjadi agen perubahan, saudara. Ingat bahwa segala sesuatunya kita harus bertindak dengan courage. Kita harus menjadi agen perubahan. Agent of change. Artinya dimanapun kita berada, kita harus membawa perubahan itu. Karena kita tahu bahwa kita milik Allah. Pertama kita mempersiapkan diri kita menghadapi setiap keadaan. Kedua, melawan segala ketakutan yang kita hadapi. Yang ketiga, baru kita harus menjadi agen perubahan. Kita gak mungkin menjadi agen perubahan kalau kita gak mempersiapkan diri kita. Kita gak bakal menjadi agen perubahan kalau kita tidak menantang atau melawan dan menghancurkan apa yang kita takuti.
Tapi setelah 2 hal itu baru kita harus menjadi agen perubahan. Baru kita harus menjadi perubahan dalam membawa perubahan dalam keluarga kita. Dalam lingkungan kita, dalam kota kita, dalam komunitas kita. Dalam dimanapun kita ditempatkan saudara. Membawa perubahan untuk kemuliaan Kristus. Itu poin yang ketiga saudara yang saya mau sampaikan. Karena apa yang terjadi saudara, setelah dia melawan, bayangkan ini orang datang dengan pedang saudara, dengan spear, tombak yang dia bisa aja lempar dan akhirnya Benaya bisa mati. Benaya datang dengan apa? Dengan tongkat. Bayangkan tongkat dan tombak. Jauh bedanya saudara. Tapi dengan tongkat dia melawan karena dia tahu siapa Tuhan dia. Dia melawan sama seperti Daud melawan Goliat. Hari itu Daud menang. Hari itu Benaya menang. Dan setelah itu ada perubahan. Setelah itu apa yang dia inginkan akhirnya dia membantu. Kalau kita tahu cerita dan sejarah. Saya gak bakal masuk ke situ saudara. Tapi ceritanya akhirnya dia membantu Daud. Supaya turunannya Salomo itu bisa ada a good exchange. Ada perubahan dari Daud sampai ke Salomo. Dia membantu untuk shifting of the kingdom. Sampai kepada Salomo. Dan orang-orang yang menentang pada saat itu menentang Daud, menentang Salomo, akhirnya dia menghambisnya mereka. Ada Absalom dan ada yang lain-lain saudara. Tapi saya mau katakan kembali lagi pada hal ini. Kita harus menantang segala ketakutan kita. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita masuk dalam musim baru dan kita sudah berada dalam musim yang baru ini saudara. Kalau kita nggak, memang saya berkata daripada awalnya kita harus pilih untuk mengikuti. Kita seperti di sini saudara, kalau saya bayangkan ini sebagai cave of Adullam, gereja. Seringkali berkata gereja adalah tempat istilahnya orang-orang sakit. Di mana mereka dipulihkan untuk menjadi bawah perbedaan dalam dunia itu saudara. Sama seperti itu, ini adalah Goa Adullam itu. Di mana semua orang datang dengan masalah-masalah mereka. Kita semua punya masalah kok. Kita semua punya problema. Ada hal-hal yang kita gagal. Ada hal-hal yang kita kecewa. Ada hal-hal yang bermasalah. Kita buat pilihan-pilihan yang salah. Tapi di situ ada Daud saudara. Kepemimpinan yang Daud miliki. Sama seperti ini ada gembala kita. Ada hamba Tuhan kita. Pemimpin-pemimpinnya. The mighty man. Apakah kita mau milih untuk mengikuti instruksi itu? Ingat Yesus selalu ada pada saat itu bagi murid-muridnya juga. Tapi mereka yang pilih untuk ikuti, mereka yang pilih untuk berubah, mereka yang berada dalam posisi untuk menerima, mereka yang berada dalam posisi untuk mau menerima perubahan itu, baru terjadi itu transformasi yang besar. Apakah saudara berada dalam posisi untuk menerima apa yang Tuhan katakan? Kalau kita berada dalam posisi untuk menerima apa yang Tuhan katakan, disitulah Tuhan bisa pakai kita untuk membawa perubahan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ini firman yang sederhana saudara. Tapi saya harap saudara bisa mengerti. Visualisasi cerita ini saudara. Mengejarlah singa-singamu. Hal yang ingin mencoba menghentikan. Saudara dalam perlombaan ada aja yang coba menghentikan. Supaya saudara gagal dalam perlombaan itu. Saudara-saudara taat mendengarkan firman Tuhan. Sudah didoakan, diurapi, udah menerima holy fire. Udah menerima api yang kudus itu. Tapi kalau kita pulang kembali ke rumah kita. Apa yang kita lakukan? Apakah ada perubahan yang kita terima? Apakah kita siap untuk menghadapi kegagalan kita? Atau ketakutan kita? Atau kita kembali kepada cara kita yang lama? Kita gak bakal menjadi atau agen perubahan. Benaya akhirnya menjadi chief of commander di pasukannya daripada Salomo. Menjaga Raja Salomo pada saat itu. Dari mana sampai ke mana. Kita juga saudara dari mana kita mulai.
Pada hari ini kita berada di sini juga karena keputusan yang kita buat. Dan kita akan berada dalam masa depan kita karena keputusan yang saudara dan saya akan buat hari ini. Mari kita buat keputusan yang benar. Mari kita pilih untuk mempersiapkan diri kita dalam musim yang baru ini saudara. Mari kita pilih untuk mempersiapkan diri kita untuk musim yang baru ini. Untuk menghadapi segala sesuatu yang kita takuti. Keadaan-keadaan yang menakutkan dalam kehidupan kita. Melawan iblis, melawan kebiasaan buruk kita. Melawan segala sesuatu, membunuh sampai habis. Segala dosa yang merintangi kehidupan kita. Mari kita berlari terus mengejar apa yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Dan disitulah kita bisa diubahkan, membawa satu perubahan di mana kita ditempatkan. Saya mau akhiri ini dengan 3 ciri-ciri pemburu singa. Pemburu singa tidak melihat keadaan. Jangan melihat keadaan yang semuanya menyenangkan baru kita mengambil langkah. Benaya tidak menunggu untuk keadaan semuanya yang favorable. Yang cocok, yang aku bisa ngerti, aku bisa lakukan, oke aku lakukan. Apa yang terjadi kalau keadaannya tidak sesuai dengan apa yang saudara mau? Apakah tetap saudara akan mengambil langkah itu? Itu kita harus tentukan saudara. Ini adalah persiapan untuk kita dalam musim baru ini saudara. Kalau enggak musim ini akan jadi musim yang lama kembali saudara. Kalau kita enggak berubah. Poin yang kedua adalah para pengejar singa melatih iman mereka. Artinya setiap hari kita harus melatih iman kita. Kita melatih iman kita supaya kita percaya tanpa iman mustahil untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata seperti itu saudara. Tapi ayat yang pertama kata iman adalah dasar daripada segala sesuatunya. Dan iman adalah artinya mengambil resiko. Apakah kita siap mengambil resiko bersama dengan Tuhan? Dan poin yang ketiga adalah para pengejar singa menindaklanjuti. Artinya ada follow through. Mereka tidak diam saja, mereka lanjut terus. Mengambil langkah terus. Konsisten dalam segala sesuatunya. Bahwa Tuhan bisa membawa perubahan yang dahsyat dalam kehidupan dia. Ayat yang terakhir adalah Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9 sama-sama kita akan bacanya saudara. Jamu-jamu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Jangan jemu-jemu, ini berkata janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tetap berbuat baik. Sudah berkata saya sudah lakukan ini, sudah lakukan segala sesuatunya. Tetap lakukan, jangan berhenti. Saya sudah melayani, saya sudah berkorban banyak hal, saya sudah memberi, jangan berhenti. Sini berkata janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kalau itu saudara rasa itu yang baik yang sudah lakukan, jangan berhenti. Lihat kamu katakan jangan berhenti. Tetap melakukan yang baik. Karena apa? Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Dia tidak berkata kita mungkin menuai. Situ berkata kita akan menuai. We will reap. Amin. Kita pasti menuai. Tapi ada lagi clause-nya belakang. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena seringkali kita udah semangat dari awal. Tapi tengah-tengah kita menjadi. Jangan jadi lemah. Lihat tanganmu katakan jangan jadi lemah. Tetaplah kuat. Amin. Firman Tuhan berkata di Daniel 11:32b. Mereka yang mengenal Allah akan menjadi kuat. Dan melakukan perkara-perkara yang besar. Mungkin karena kita gak kuat. Kenapa? Karena kita gak mengenal Allah. Ya toh? Mereka yang mengenal Allah akan menjadi kuat. So kalau kita rasa diri kita lemah karena kita kurang mengenal Allah. Karena firman Tuhan berkata kalau mereka yang mengenal Allah akan menjadi kuat. Amin. Dan melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan hanya Benaya atau nama-nama yang ada tadi kita baca saudara. Tapi saudara dan saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar juga. So jangan jemu-jemu melakukan hal yang baik. Janganlah amin.
Tetap percaya, tetap semangat. Jadi agen perubahan, hadapi segala ketakutan dan percaya Tuhan, the Lion of Judah ada bersama dengan kita. Bisa membawa kita lewat segala sesuatunya. Ataupun saudara sedang percaya untuk membawa jiwa yang baru, tapi saudara bingung mau ngomong gimana. Saudara sudah dengar ibadat tadi siang, sama seperti Musa. Jangan kita kasih alasan itu, amin. Kita mengambil langkah, ada api Tuhan bersama dengan kita. Menyanggupkan kita melakukan hal itu, amin. Untuk membawa jiwa-jiwa yang hilang, untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Membawa menjadi agen perubahan dimanapun kita berada, amin. Kalau saudara tanya, saudara apa? Saya agen. Agen apa? Asuransi? Bukan. Agen perubahan, amin. Amin. Kata mau katakan, saudara adalah agen perubahan. Dan kata dia, saya adalah agen perubahan. Amin. Berubah untuk hal yang baik, amin. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan kami telah dengar firman-Mu Bapa. Biar kami dibangkitkan lebih lagi Tuhan, sama seperti Benaya mengejar singa itu Bapa. Yang tidak izinkan hal itu untuk mengaruhi jiwa dia atau masa depan dia. Dan pada hari ini Tuhan, jika ada Tuhan hal-hal yang menghentikan atau menghentikan masa depan kita Bapa. Jika ada hal-hal Tuhan yang kita sedang hadapi yang menjadi belenggu dalam kehidupan kita. Ataupun sesuatu kebiasaan yang buruk. Ataupun dosa yang merintangi kehidupan kita. Pada hari ini Tuhan, kami ingin patahkan, kami ingin putuskan hubungan itu bersama dengan itu hal Bapa. Kami ingin mengejar singa itu dan membunuh singa itu Bapa. Karena kami percaya Engkau singa Yehuda yang ada bersama dengan kita. Tidak ada singa-singa yang lain yang melebihi daripada Engkau Bapa. Dan Engkau memiliki segala kuasa Bapa. Dan berdoa untuk keluarga kami, Engkau jagai, hendak Engkau lindungi anak-anak kami, suami istri kami, seluruh keluarga kami ditutup bungkus dengan kuasa darah Engkau. Kami tidak izinkan iblis itu mengambil alih atau menghancurkan segala sesuatunya. Karena kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan melawan segala sesuatu yang kami takuti. Dan kami akan menjadi agen perubahan dimanapun kami berada, di lingkungan kami, di komunitas kami, di keluarga kami Tuhan. Di kantor kami, di sekolah kami. Dan terima kasih untuk api Roh Kudus Engkau. Terima kasih untuk pengurapan Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk membawa perbedaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya dengan masuk dalam musim yang baru ini, kami siap menghadapi segala sesuatunya. Bersama dengan Engkau, kami pasti bisa. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Dan setiap umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Haleluya.